jiwamu. Tetap tenang. Tenang. Pusatkan perhatianmu. Tenang. Tenang. Tetap tenang. Tetap. 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 Kau bersedia jadi istriku? Aku bersedia, tapi aku bukan seorang istri yang pandai. Aku tidak bisa melakukan pekerjaan rumah tangga. Gara-gara mereka berhubungan, anakku gagal sekolahnya. Apa hubungan sekolah dengan percintaan mereka? Sekolah adalah masalah menuntut ilmu. Tetapi percintaan mereka adalah satu cita-cita untuk mencapai jenjang rumah tangga. Justru karena itu aku tidak mau Hani terhambat sekolahnya. Dia akan kudidik menjadi orang yang terhormat. Terhormat atau tidak bukan tergantung pada tingginya sekolah, tapi pribadi mereka masing-masing yang menentukan. Nurdin bin Sufyan, kunikahkan kamu dengan seorang gadis bernama Hani binti Rustam. Kuterima nikahnya dengan mas kawin sebuah kitab suci Al-Quran, dibayar tunai. Sekarang kamu berdua sudah sah sebagai suami istri. Semoga hidup berbahagia dan selalu rukun selamanya. Mbah, jangan dibinasakan sekaligus. Saya khawatir nanti keluarganya curiga pada saya. Baiklah, aku akan binasakan mereka cara pelan-pelan. Bagi siapapun yang kena gigitan anak lintah ini, bisa mempengaruhi nafsunya. Si Kadito Sif Kaja Majaga Ho Gahakara Sandawisang. Buktikan! Hani, penyakit Nurdin gawat sekali. Kami akan mencari orang yang ahli untuk mengobatinya. Karena tempatnya belum pasti diketahui. Mungkin agak lama. Kami baru pulang. Sepeninggal kami, baik-baiklah jaga suamimu. Baik, Bi. Kak Nurdin, jangan bangun dulu. Jangan Kak, kau masih sakit. Kak Nurdin, jangan dulu, kau masih sakit.
Gumalangtah, Sang Lintah, Upapatanana, Kajati Gunap Punang, Sang Lintah Patibana, Taragani. Tin, pengantin lakinya nggak tahu diri ya. Udah kakek-kakek masih doyan kawin. Pak Rustam nih? Ya betul, saya sendiri. Begini Pak Rustam, anakku Hendra baru kembali dari luar negeri. Mengenai utang piutang dan kerjasama dalam usaha kita, semua sudah saya serahkan pada Hendra untuk mengurusnya. Dan kau dapat bicara panjang lebar nanti dengan dia, sambil memancing-mancing isi hatinya, terutama kesannya terhadap anakmu Hani. Baik, saya akan tunggu kedatangannya.
Hani? 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 Kemana dia ya? Pak, Hani tidak ada di rumah. Dia sedang piknik sama Nurdin. Makan ya manis. Saudara, kata orang, kalau seorang perjaka tua ingin mendapatkan seorang gadis ingusan, ibarat kambing bandot mencintai kelinci. Luar biasa seleramu. Kau siapa? Apa kau tahu perbuatanmu itu tidak sopan? Aku tertarik melihat cara makanmu. Memangnya kau belum pernah melihat orang makan? Oh, sudah. Tapi di Eropa aku tidak pernah melihat orang makan pakai tangan. Kecuali baru di sini. Kau siapa? Aku tidak kenal kau. Aku juga tidak kenal kau. Kalau aku tidak kenal kau, tentu kau juga tidak mengenalku. Belum tentu. Ratu Elizabeth tidak mengenal aku, tapi aku mengenal dia, Ratu Inggris. Aku bukan Ratu Elizabeth. Itu jelas. Kau bukan ratu. Tapi kau cukup menarik. Kau tamu yang tidak sopan. Apa kau merasa dirimu sopan? Boleh merokok? Tidak boleh. Aku senang sekali pada gadis yang mau berterus terang. Itu urusanmu. Hani, Jangan hubungkan dengan diriku. Hani, ada telepon untukmu. Ya Bu, ini ada tamu yang tidak sopan. Kau? Saya Hendra. Kau Hendra? Ya. Astagfirullah. Pak. Mari silakan. Baik, Bu.
putranya Pak Hidayat datang. Oh. Mari Nahendra. Baik, Bu. Wah. Di luar dugaan. Lulusan luar negeri. Hampir Bapak tidak mengenalmu. Bagaimana? Enak di sana? Biasa-biasa saja. Kalau tidak salah, semenjak Nahendra berumur 13 tahun, kita sudah berpisah. Benar, Bu. Waktu cepat sekali berlalu. Ya, aku di rumah saja. Nggak ada acara. Paling-paling belajar sendiri. Oh, itu Hani anakku. Hani, sini nak. Besok malam aja deh. Dah. Hani, perkenalkan, ini Kak Hendra yang pernah gendongmu semasa kau kecil. Hendra akan cerita banyak sekali tentang pengalamannya di luar negeri. Hebat ya. Apa termasuk juga pengalaman dengan cewek-cewek bule? Hani, Tidak. Cewek-cewek bule tidak bisa diharapkan. Mereka terlalu bebas. Wah, lebih sip dong daripada cewek-cewek sini. Malu-malu tapi meyakinkan. Ngomong-ngomong, sudah berapa banyak cewek-cewek bule yang ditaklukkan? Enggak, tidak. Hani, yuk. maafkan Kak Hendra, pembicaraan Hani terlalu belak-belakan. Tidak apa-apa, Pak. Saya senang dengan gadis yang berterus terang dan berani. Hani adatnya keras dan selalu menantang tradisi. Bapak terlalu memastikan Hani tidak menantang tradisi. Soalnya tradisi ada yang baik dan ada pula yang buruk. Yang baik kita pertahankan dan yang buruk kita rubah. Soalnya manusia selalu berubah menuju pembaharuan. Itu namanya baru maju, Pak. Bagus. Teori yang luar biasa. Mendengar kata-katamu seolah-olah melebihi pengalaman baca buku 10 tahun. Dan juga, Pak, kalau kita terlalu beretiket, ada kalanya akan menjurus pada kepalsuan. Hebat sekali. Tidak sia-sia didikan luar negeri. Sebenarnya Hani anak yang luar biasa. Oh. Marina Hendra, utangku pada ayahmu belum dapat kelunasi. Itu soal kecil, Pak. Tidak usah difikirkan. Saya datang kemari bukan untuk membicarakan soal hutang-hutang itu. Malahan saya akan membicarakan soal hubungan kerjasama usaha di antara kita. Bagus. Kau anak muda yang berpandangan luas. Kau pasti akan sukses di kemudian hari. Terima kasih. Inilah tujuanku, memanggil kau dari luar negeri. Dan pertemuanmu dengan Hani sudah kuatur bersama Pak Rustam sebelumnya. Kuharap kau memahami dan dapat menyelami isi hatinya dan lebih menyayangi lagi. Baik, Ayah. Hani memang luar biasa dibandingkan dengan gadis-gadis yang lain. Selama aku di luar negeri, belum pernah aku menjumpai gadis seperti dia. Mengingat saya sudah tua, sudah banyak makan asam garam dalam bidang usaha, ayah ingin istirahat. Dan kalau kau kawin dengan Hani, semua usahaku serahkan padamu. Dan kau dapat memimpin bersama-sama. Dan Hani merupakan istri yang tepat sebagai pendamping usahamu. Pendapatku, Hendra dengan Hani merupakan pasangan yang serasi. Benar, Pak. Aku juga sependapat. Apalagi Hendra berpendidikan luar negeri. Tapi, kita jangan terlampau mengharapkan. Kita tidak bisa mendikte anak kita. Zaman sudah berubah. Hubungan Hani dengan Nurdin sudah begitu akrab. Apa Hani bisa meninggalkan Nurdin begitu saja? Harus bisa. Ini demi masa depannya juga masa depan kita.
Aku tidak mau dia kawin dengan Nurdin yang tidak mempunyai masa depan. Mungkin orang tuamu sudah tidur. Selamat malam, Pak. Masih ingat pulang? Masih menganggap ini rumahmu? Pak, permisi pulang dulu. Ayhan. Ani, masuk. Keluyuran saja. Mentang-mentang diberi kebebasan sampai kau lupa diri. Apa kau tidak sadar yang kau gagal masuki perguruan tinggi? Kau menjadi apa kau begini terus? Hah? Ayah, jangan salah paham. Meskipun aku keluyuran, tapi pikiranku jalan terus. Aku punya cara sendiri menentukan masa depanku. Apa? Ayah! Sudah, Hani. Jangan kau pancing kemarahan ayahmu. Nanti darah tingginya kambuh lagi. Yuk. Yang kau lamunkan sudah ada di sisimu, Hani. Aku tidak memikirkan kau. Yang kupikirkan adalah diriku sendiri. Oh, begitu. Boleh duduk? Mungkin aku dapat membantu memecahkan persoalanmu. Tidak mungkin. Apa sih yang kau pikirkan? Aku gagal masuk ke perguruan tinggi. Oh ya? Itu kehendak ayahmu? Ya. Hani, ilmu pengetahuan bukan hanya didapat di perguruan tinggi. Sebaliknya, kau bisa banyak belajar pada kehidupan sehari-hari. Dan yang penting, kau bisa hidup enak, tenang, dan gembira. Dari mana kau dapat teori-teori itu? Ya, dari kehidupan sehari-hari selama di luar negeri. Hani, sebenarnya kita senasib. Tapi aku lain. Ayahku selalu memaksakan aku belajar setiap hari. Agar aku menjadi orang yang luar biasa. Padahal, bagiku semua itu sama. Punya titel sarjana atau tidak, toh paling-paling kawin. Menjadi ibu rumah tangga dan melahirkan anak. Betul. Selai ijazah sarjana, laku berapa duit sih? Dan nanti akan tiba saatnya akan timbul inflasi gelar sarjana-sarjana. Kehidupan manusia ini tidak luput dari kepalsuan. Sampai-sampai uang pun palsu sifatnya. Saat uang itu dapat membeli kegembiraan, baru berarti nilainya. Pernahkah kau membeli kegembiraan? Ada kalanya. Kapan? Sekarang. Aku gembira di sisimu. Nah, sudahlah. Jangan pusingkan teori-teori itu. Nanti kau akan mengerti sendiri. Sekarang, mari kita lakukan suatu permainan yang sangat populer di luar negeri. Apa yang kau risaukan akan terungkapkan semua. Kosongkan jiwamu. Tataplah dengan tenang. Kosongkan. Tataplah. Tenang. Kosongkan jiwamu. Tatap. Tenang. Tenang. Pusatkan perhatianmu. Tenang. Tenang. Tatap.
jadi istriku? Aku bersedia. Tapi aku bukan seorang istri yang pandai. Aku tidak bisa melakukan pekerjaan rumah tangga. Juga tidak bisa masak. Aku tidak memerlukan pengurus rumah tangga. Juga tak butuh tukang masak. Aku tidak mengerti cara bergaul. Aku tidak perlu seorang diplomat. Aku pun tidak bisa membantu usahamu. Aku tidak perlu seorang direktris. Jadi, apa yang kau inginkan? Hanya kau, Hani. Tapi, aku suka menangis. Mendekaplah di dadaku. Menangislah sampai kau puas. Aku orang yang keras kepala. Aku akan selalu mengalah. Aku orang yang tidak mengerti apa-apa. Aku tidak peduli. Aku mampu menyayangimu. Batinku selalu tertekan oleh ayahku. Seolah aku diletakkan dalam sumur yang kering. Aku akan menemanimu di dalam sumur itu. Siapa tahu kita dapat menggali sumber air yang jernih. Hani, bagiku kau adalah gadis yang cantik, pintar, dan hangat. Aku cinta padamu. Hani! Nurdin. Siapa kau? Aku Nurdin. Hani pacarku. Tak kusangka. Tampang keren, berlente, berpendidikan. Rupanya teori-teori keji yang kau dapatkan dari luar negeri. Pergi! Siapa dia? Hendra, partner usaha ayahku. Hebat sekali permainan hipnotisnya. Mana ayahmu? Silakan duduk. Aku bapaknya Hani. Aku ayahnya Nurdin. Ada urusan apa? Hani putriku satu-satunya. Sebab itu aku datang kemari. Nurdin juga putraku satu-satunya. Kita sama-sama punya anak tunggal. Aku kira saudara sependapat dengan aku. Menginginkan anak kita hidup bahagia. Itu pasti. Karena itu aku tidak inginkan anakku bergaul dengan anakmu. Dan kau Nurdin, kau jangan coba-coba mengganggu anakku. Apa maksud saudara? Gara-gara mereka berhubungan, anakku gagal sekolahnya. Apa hubungan sekolah dengan percintaan mereka? Sekolah adalah masalah menuntut ilmu. Tetapi percintaan mereka adalah satu cita-cita untuk mencapai jenjang rumah tangga. Justru karena itu aku tidak mau Hani terhambat sekolahnya. Dia akan kudidik menjadi orang yang terhormat. Terhormat atau tidak bukan tergantung pada tingginya sekolah. Tapi pribadi mereka masing-masing yang menentukan. Selama Hani masih mencintaiku, aku akan tetap mencintainya. Selama itu pula aku tidak setuju. Aku tidak izinkan anakku kawin dengan seorang guru musik yang masa depannya suram. Suram atau tidak, itu adalah urusanku. Tanggung jawabku. Saudara tidak usah ikut campur. Saudara boleh kaya, boleh terpandang. Tapi bukan berarti saudara boleh seenaknya menghina orang, mengerti? Pergi! Ayo pergi! Hani, bagaimana kelanjutan sekolahmu? Walaupun tahun ini aku gagal,
Tahun depan toh masih ada kesempatan. Kalau kau bersungguh-sungguh rajin belajar, pasti akan berhasil. Oh ya, sudah sejauh mana hubunganmu dengan Nurdin? Tetap berjalan baik. Kami saling punya pengertian dan mengharap bisa berlanjut sampai berumah tangga. Bagaimana penilaianmu terhadap Hendra? Dia aku anggap hanya kenalan biasa. Sama sekali tidak terlintas di pikiranku untuk mencintainya. Hani, jangan kau terima lagi kedatangan Nurdin di sini. Bapaknya telah berani menghina aku. Secepatnya harus kau putuskan hubungan dengan dia. Kenapa, Ayah? Kelanjutan sekolahmu dulu yang harus difikirkan. Aku ingin kau mencapai titel sarjana dan senang dalam hidupmu. Apa dengan aku mempunyai titel bisa menjamin hidup lebih senang? Buktinya, Ayah lulusan Fakultas Pertanian, toh hanya jadi pengusaha biasa. Dan ibu tamatan Fakultas Filsafat, sekarang juga hanya seorang ibu rumah tangga. Baik, baik. Kau tak usah sekolah. Terserah mau jadi apa. Yang jelas kau jauhi Nurdin. Ayah, sebetulnya apa kemauan Ayah? Mau aku sekolah terus atau... Hani, Ayah ingin menjodohkanmu dengan Hendra. Tidak, tidak mungkin. Tentang Hendra yang Ayah bangga-banggakan didikan luar negeri. Padahal bagiku dia hanya sebagai petualang. Hani, berani kau menghina orang yang baik. Aku sudah tahu tentang dirinya. Kemarin dia mempengaruhi diriku dengan cara yang keji. Ayah, aku sudah dewasa. Biarlah aku menentukan pilihanku sendiri. Tidak! Jangan karena Ayah berhutang budi sama Pak Hidayat, aku dijadikan Sandra. Dengan paksa dijodohkan sama Hendra. Kau... Ibu, maafkan. Aku tidak sengaja menyakiti hati Ayah. Tidak apa-apa. Darah tinggi ayahmu sedikit kambuh. Ini Pak obatnya. Anakmu betul-betul keras kepala. Seseorang yang berpendirian dan bertanggung jawab harus keras kepala. Kata-kata inilah yang pernah diucapkan oleh seorang laki-laki 25 tahun yang lalu. Laki-laki itu sendiri juga keras kepala. Namun, selama 25 tahun itu, aku merasa hidup bahagia di sampingnya. Bu, Hani anak kita satu-satunya. Aku tahu, Pak. Karena itu, aku tidak mau dia kawin dengan seorang laki-laki yang hidupnya sederhana. Bapak juga bukan orang yang kaya waktu kawin denganku. Tapi buktinya, sampai saat ini, aku bisa hidup senang di sampingmu. Pokoknya, aku tetap tidak setuju. Pak, sekarang zaman sudah berubah. Biarlah Hani menentukan pilihannya. Walau zaman sudah berubah, generasi tua pun ikut berubah. Namun aku tidak. Biar aku disebut kuno. Itu lebih baik. Calon suami Hani, tetap aku yang menentukan. Aku merasa senang dengan kekerasan hatimu, Pak. Tapi sekarang bukan zamannya lagi. Orang tua menentukan jodoh anak. Pandanglah lebih jauh. Kita tidak bisa memaksanya, Pak. Kalau kau anggap pendapatmu itu benar, terserahlah.
Ibu yang menentukan semua. Halo? Pak Hidayat ada? Ada, sebentar. Pak, telepon. Halo? Ya, saya sendiri. Pak Hidayat, sebelumnya saya minta maaf tentang perkawinan Hani dengan Hendra. Ternyata kita sebagai orang tua tidak bisa memaksanya. Untuk pembayaran utangku, userahkan surat-surat saham pabrik sebagai gantinya. Nurdin bin Sufyan, kunikahkan kamu dengan seorang gadis bernama Hani binti Rustam. Kuterima nikahnya dengan mas kawin sebuah kitab suci Al-Quran dibayar tunai. Sekarang kamu berdua sudah sah sebagai suami istri. Semoga hidup berbahagia dan selalu rukun selamanya. Jangan takut. Mereka adalah piaraanku untuk membantumu membalas dendam. Kau lihat kenyataannya. Nakahasi Kaditosif Kaja Majaga Ho Ho Gahakara Sandawisang. Buktikan!
Dahsyat sekali. Nasibnya akan seperti itu. Mbah, jangan dibinasakan sekaligus. Saya khawatir nanti keluarganya curiga pada saya. Baiklah, aku akan binasakan mereka secara pelan-pelan. Bagi siapapun yang kena gigitan anak lintah ini, bisa mempengaruhi nafsunya. Dan bisa pula menjadi mangsanya. Seperti kena gejala penyakit anjing gila. Tapi setelah Nurdin kena, apakah nyawanya masih bisa ditolong oleh dukun lain lagi, Mbah? Dukun manapun yang ingin coba-coba menolongnya, dia sendiri akan binasa. Tapi ingat, kalau kau melupakan budi baikku, kau akan seperti dia. Tolong! 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 Tak seorang pun yang bisa menolongmu. Ampun! Ya, saya pasti ingat. Budi baik, Mbah. Hing wilahing, sangkala gumalanting, buana gunjang ganjing. Hai gumalanta, mangkana ajengipun, amangeti wijosan sang lintah. Lakukan tugas kalian. Hihihi. Cepat pergi.
Nurdin nggak mengajar hari ini? Mengajar, Bu. Kok belum bangun? Kak Nurdin? Kak Nur? Kak! Duduk saja. Bagaimana, dokter? Berdasarkan pemeriksaan dan diagnosa kami, tidak terdapat gejala apa-apa pada diri Nurdin. Kami anjurkan untuk pemeriksaan lebih lanjut, sebaiknya Nurdin tinggal di sini dulu. Berilah kami waktu untuk menganalisa penyakitnya. Bagaimana? Permisi. Pak, mungkin ini penyakit aneh. Bagaimana kalau kita usahakan pengobatannya secara tradisional di kampung kita? Dek, apa kau yakin? Namanya saja kita berusaha, Bang. Bagaimanapun juga harus kita cari jalan keluarnya. Sebaiknya jangan ditunda lagi. Ya, kalau itu cara yang baik, lekas kerjakan. Bang, kenapa malam benar baru sampai? Penyakitnya gawat. Nari, cepat panggil Maondong, Nari. Baik, Bang. Yang Dasaloka Drapati Sanapatra Nurdin Eling Wilahi Wijantara Kamantara Dana Sintapati.
Kasihan Mak Ondong, sudah janda, mana nggak punya keluarga lagi. Iya, keturunan saja tidak punya. Tapi untung ada kita, tetangga dekat yang bisa menolongnya. Ija, Ya. ambilkan kafan. Baik. Dikira ada apa? Bikin deg-degan saja. Ada binatang aneh dari matanya. Binatang aneh. Kalau begitu, orang ini, pokoknya kali ini aneh mau beramal biar usahanya dapat berkah. Enggak ah. Katanya kalau orang yang berbuat baik pasti dapat pahala. Ayo dong. Enggak ah. Tuh kalau mau di depan gantiin Pak Somad yang udah tua. Pak, sini aneh gantiin. Tenaga muda. Bapak kan udah tua, kuburan masih jauh. Bapak pulang aja ya. Ya Allah, terimalah hambamu ini kembali di sisimu. Amin, ya Rabbal Alamin. Hai Sang Lintah, Hani, penyakit Nurdin gawat sekali. Kami akan mencari orang yang ahli untuk mengobatinya. Karena tempatnya belum pasti diketahui. Mungkin agak lama. Kami baru pulang. Sepeninggal kami, baik-baiklah jaga suamimu. Baik, Bi.
Nurdin, jangan bangun dulu. Jangan Kak, kau masih sakit. Kak Nurdin, jangan dulu, kau masih sakit. Diam! Sudah berulang kali aku peringatkan. Ternyata kau mengabaikan nasihatku. Sebagai abangmu, aku turut berdosa karena membiarkan perbuatan kejimu. Hai anak muda, siapa namamu? Hendra. Hentikan niat jahatmu. Kalau perbuatan ini kau teruskan, Tuhan akan menghukummu. Tidakkah kau terpikir? Akibat lepasnya lintah beracun itu, berapa banyak orang-orang yang menjadi korban, padahal mereka itu tidak berdosa. Mana cucianmu? Mina! Kenapa kau? Apa Bali? Kenapa? Mina! Jangan Mina!
Sengaja mau kemari ya? Ayo masuk dulu. Lu kangen sama gue ya? Dari dulu gue udah bilang kawin aja sama gue. Dan lu gak usah lihat tampang. Nih lihat mas gue, pasti lu hidup senang. Tidak seperti sekarang kawin sama Mina. Apa yang lu dapat? Ya kan? Min, lu kena apa sih? Jangan bengong aja dong. Ayam bengong mati. Ribut sama bini lu ya? Oh jantung hatiku, kembalilah kepadaku sayang. Ceraiin deh bini lu. Aku bersedia menerimanya. Belum terlambat, Min. Kalau nggak percaya, belah dah dadaku. Belok kanan rumah Ija. Ija. Kemana dia ya? Kemana si gendut ya? Apa dia ngumpet? Gua datang mau nagih utang lagi. Gua pergokin dia ntar. Mau ngumpet kemana ente? Aneh panggil-panggil nggak mau nyaut. Monyong. Kalau ente nggak bisa bayar bunganya, aneh tarik lagi tuh kalung. Nih, ente lihat bon ente nih. Nah, nih bonnya. Jangan suka nakut-nakutin ya. Nggak mempat. Kenapa lo? Kenapa jadi begitu lo, Ja? Gatal ya? Yang belum mana yang gatal? Mari, Ja. Aneh bantu garukin ya. Jangan kurang aja. Aneh cuma mau nagih utang. Udah kedinginan.
Gerut. Gua nggak berani lagi pulang ke Gerut. Alime, kita nggak bisa jadi beli rumah baru. Alime, tolong Pak. Gini dah dong. Nih, gua kasih lagi lo ya. Nih, lo pakai helm. Ayune ndak pun dijeng. Yuk saya anter. Rasa bayar wis. Bayar ambung wis. Ya. Ayo. Sendirian mawon ceng. Enak ya ceng. Rondo ya. Aku ya dudo. Podo. Cocok kalau gitu.
berdua ketemu rondo. Dasar jodoh. Jalan, seenaknya saja kau menumbruk warung orang. Brengsek, buta mata lu. Ajar. Mas. Ya ampun, hancur semua barang dagangan gue kalau begini ya. Jangan lari, Habis deh barang dagangan gue kalau begini. Kau harus ganti kerugianku ini ya. Maksudku tukang beca yang tidak punya otak itu. illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pani, Pak, anak kita kenapa? Pani, kenapa kau? Hah? Bu, masuk. Kasan. Aduh, ada lagi tuh. Aduh, balik. Ayo, balik. Kasan, Bu. Ya, ada lagi tuh. Balik. Aduh, mobil tuh. Pak, tolong. Wan, ada kita, Wan. Masuk aja bayar. Bayar. Tekasan dong. Yang utang aja belum pada bayar. Tulungin. Ya kita bayar, dan takut. Ada jalan di jalan. Ayo dong, Pak. Kasan ada apaan nih? Itu tuh. Ada apa? Ya, kita keluar. Kasan dong. Si Pacul ngomong lagi. Aduh.
masukin biar masukin. Lekasan doang. Keluar. Pintu. Ya jangan keluar. Ayo Pak, jangan dia ngapain kejar gua nih satunya ya. Hilang. Astagfirullah. Mobil gue kebakaran, nggak apa, nanti gue beli pander yang baru lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kami mohon pertolongan. Suami dari keponakanku dihinggapi penyakit aneh. Benar, Pak. Ia kena ilmu jahat, bikinan orang. Bukan hanya dia saja, bahkan sudah menyebar pada orang-orang kampung. Hah? Mari kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Berani melawan ilmuku. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Gempa. Hendra! Pengecut! Ya!
Habislah karena muka. Puntadewa. Timbul! Tuhan akan mengutukmu. Kau sudah mati. Sedangkan imbalannya belum kau bayar. Hendra! Kau suruh aku mencelakakan orang begitu banyak. Apa hasil yang kudapatkan? Hutang darah. Hutang darah. Setiap orang akan menerima imbalan dari perbuatannya. Inilah akibat perbuatanmu.
Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hani anakku. Ibu. Allahumma amin. Ayah. Hani, alhamdulillah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kak Nurdin. Hani. Terima kasih atas keluhuran hati Bapak. Bersyukurlah pada Tuhan. Bapak hanya perantara saja. Siapa yang melakukan itu, Pak? Adikku sendiri. Dia telah menempuh jalan yang sesat. Ini juga atas suruhan seorang pemuda yang bernama Hendra. Maafkan aku, nak. Untung Tuhan masih melindungi kita. Kau tidak salah pilih, Hani. Sekarang Bapak baru sadar. Yang penting manusia itu berbudi luhur.